Assalamualaikum, selamat malam kembali yang setia menonton kami di channel Top Elektronik. Ya, kali ini kita menghadirkan bagaimana cara sederhana mengedip kabel. Ya, banyak dari para pemula di amatir radio yang bertanya-tanya bagaimana cara mengedip kabel. Iya, adapun mengedip itu adalah proses memotong, ya, secara sederhana proses memotong kabel untuk mencari impedansi yang pas, atau bahasa sederhananya SWR yang pas, agar kabel kita match dengan antena yang kita pergunakan. Ya, pada dasarnya sih kabel sudah 50 ohm, ya, akan tetapi di beberapa kabel pasaran, apalagi kualitas yang standar itu biasanya dia tidak match pada beberapa frekuensi, sempit, ya, hanya di beberapa kepala atau titik frekuensi dia akan match, akan tetapi saat bergeser ke frekuensi agak jauh, maka kabel tersebut akan terbaca di alat ukur atau SWR itu akan tinggi, maksudnya SWR-nya akan tinggi, ya. Baik, di depan kami ini sudah ada kabel. Ini dipesan oleh teman kami di toko online. Nah, setelah sampai di tempatnya rekan, begitu dites, ternyata dia tidak maksimal pada frekuensi yang diinginkan. Padahal kabarnya ini sudah sama dengan ongkos dip. Padahal setelah sampai di tempat kami, ternyata dia tidak bisa match atau SWR tetap tinggi pada frekuensi yang biasa digunakan oleh rekan kita. Iya, dan ya, rekan kita awalnya ngedip atau pesan dipnya itu di kepala 4 atau di 4000, akan tetapi setelah sampai di tempat kami, ternyata dia bagusnya di kepala 9, ya, 1449000. Nah, setelah itu kita coba otak-atik atau dip kembali, alhamdulillah sudah normal. Sekalian saya videokan sebagai pembelajaran untuk rekan-rekan pemula di amatir radio, ya. Kalau yang senior kan sudah paham, ini untuk yang pemula bagaimana cara ngedip kabel dengan mempergunakan alat yang seadanya, ya, bermodalkan SWR. Tanpa analiser, kita bisa memaksimalkan kabel yang ada di perangkat kita. Baik, bagaimana urutan dari penggunaan peralatan yang ada di tempat kita untuk memaksimalkan kinerja dari kabel kita? Itu kita harus siapkan minimal damilut, ya. Damilut itu bisa yang besar ataupun yang kecil. Kalau di tempat kami ada yang seperti ini nih, 50 watt, ya, ini bulb up. Bisa pergunakan yang seperti ini. Kemudian juga bisa mempergunakan yang agak besar, ya, seperti ini. Ini damilut yang bisa juga kita gunakan, ya, terserah yang ada di tempat Anda. Intinya damilut atau beban semu yang kita bisa gunakan atau sandingkan dengan SWR. Kemudian yang kedua, SWR. Terserah Anda, bisa SWR Daiwa, bisa Diamond atau Wells, ya, atau SWR yang tentunya pembacaan SWR-nya itu akurat,
ya, atau standar pabrikan lah. Kalau di tempat saya kebetulan yang ada hanya ini SWR yang biasa saya pakai kerja 801 HP. Baik, bagaimana urutannya? Urutannya itu seperti biasa, ini ada kita input ya dari output dari radio, terus ini masuk ke SWR ya seperti biasa. Kemudian ini yang dari radio, terus output yang biasanya kita sambung ke antena. Nah, itu kita beri konektor T seperti ini, konektor T. Konektor T ini ya satunya terus masuk ke SWR, yang lainnya dua ujung lainnya itu, yang lain itu dia ke damilut ya. Ini ke damilut, bisa sambung langsung ke sini damilutnya, atau bisa juga pakai jumper yang sesuai tentunya. Ini masuk ke damilut ya. Nah, masuk ke damilut yang tadi tuh, damilut yang tadi bawah ya. Iya, setelah yang ini masuk damilut, yang satunya ini yang ke kabel yang akan kita dip, kabel coax yang akan kita dip ya. Nah, ini ke kabel yang akan kita dip, iya ini ya. Iya, kemudian kita tentukan frekuensi di mana akan kita gunakan untuk komunikasi. Kalau Anda komunikasi di misalnya di kepala 4 ya, silahkan Anda set di kepala 4 atau di kepala 2 mungkin, atau di bagian atas kepala 9 seterusnya. Nah, seperti ini setelah saya dip ya, ini dia bisa maksimal di kepala 4. Dia maksimal di kepala 4 ini. Contohnya seperti ini ya. Ini di kepala 4. Nah, dia SWR-nya sandar ya di kepala 4. Coba kita pindahkan ke kepala lain, membuktikan bahwa kabel tidak akan broadband atau tidak akan bisa digunakan di banyak kepala ya. Contohnya kita bergeser ke kepala awal ya. Ini awal dari requestan teman di toko online, settingnya di kepala 4, dia bagusnya di sini tadi awalnya. Nah, coba kita pindah, kita lihat SWR-nya. Nah, itu kan iya, SWR-nya tidak bagus ya di kepala 9. Coba kita kembalikan ke kepala 4. Iya. Nah, itu sudah normal kembali. Itu membuktikan bahwa secara sederhana kabel standar yang kita gunakan ya harusnya kita dip sebelum kita pasangkan dengan antena yang ada di tempat kita. Baik, seperti itu urutannya ya. Jadi saya ulang, ini input radio ke SWR, kemudian output SWR itu kita pakai konektor T ya. Ini ke damilut, ini yang ke kabel yang akan kita dip. Nah, ini cara ngedipnya bagaimana. Cara ngedipnya tinggal potong ya kabelnya ini bekas potongan ya. Ini tadi bekas potongan, ini saat nyambung semua ini di kepala 9 ya. Cuman setelah saya potong akhirnya dapat di kepala 4. Jadi secara sederhana seperti itu. Setelah penyambungan seperti tadi, maka tinggal kita potong ya. Ini potong, terus balik lihat SWR, apakah SWR-nya sudah sandar. Kalau belum ya dipotong terus sampai dapat SWR yang maksimal tentunya. Seperti itu. Setelah selesai ya tinggal pasang konektor, dan pastinya kabel Anda akan
siap digunakan di frekuensi yang telah Anda tetapkan untuk digunakan berkomunikasi, atau di frekuensi broadcast juga seperti itu ya. Begitu, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.